para orang tua kami, Ketua DKM Masjid dan Musola, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah memberikan kita sehat walafiat. Amin. Sehingga Allah berikan nikmat di pagi hari kita sambut dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan ruh kita, yang mengembalikan hidup kita setelah kita dalam keadaan tidur tidak tahu apa-apa. Jangankan untuk sesuatu yang bisa terdengar oleh telinga kita, sehingga apapun, makhluk apapun yang sekiranya merayap dalam diri kita sampai-sampai kita tidak tahu. Kita dihinakan oleh makhluk Allah yang namanya nyamuk. Itu nyamuk luar biasa, menghampiri kita kalau kita belum tidur, dia selalu datang ke kuping. Tapi kalau kuping kita itu udah nggak dengar, maka itu nyamuk suka ngambil teman-temannya. Ayo datang, kenapa? Karena yang orangnya tidur udah pules, sehingga itu nyamuk nempel ke badan kita. Udah nempel, diinjek-injek tuh kita. Udah diinjek-injek, disedot lagi darah kita. Betul Pak? Alhamdulillah, hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang dalam keadaan kurang sehat semoga diangkat penyakitnya. Amin. Salawat dan salam semoga disampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita mendengarkan tausiah oleh guru kita Al-Ustaz Ma'mun Nawawi, begitu memberikan pencerahan. Beliau telah menyampaikan tentang keberadaan, kesabaran dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan mengutip satu hadis dari Rasul, bagaimanakah umat Nabi mulianya. Rasulullah sampaikan, khairu ummati ija asahu istaghfaru wa ija ahsanu istabsaru wa ija sabaru qasaru wa aftaru. Baiknya umatku adalah, sabda Nabi, apabila ia berbuat baik dan kemudian ia beristighfar. Jadi kalau kita itu para bapak berbuat salah dan dosa, maka segera untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya salah nggak Pak? Banyak. Sama siapa? Banyak. Semuanya. Sama Allah banyak salahnya enggak? Banyak. Banyak. Apalagi kalau kita gini, Ustaz dulu saya masih muda kerja Jakarta. Benar nggak Pak? Kalau giliran setengah 6 naik kereta, ada yang kagak bayar, ada yang naik di atas. Itu sama manusia para bapak. Ini mah sama Allah. Sampai di stasiun Citayam, Isya, maghribnya di mana? Di kereta. Akhirnya kata bapak apa? Ditanya sama istrinya, sudah sholat ya? Belum Mak. Sholat dua tuh, tapi kan ini udah Isya. Tapi sholat maghrib belum. Udah nggak apa-apa, besok juga ada maghrib lagi. Subhanallah. Mungkin kita punya salah lagi kepada siapa pada manusia? Kita punya salah nggak sama orang perempuan Pak? Punya salah nggak sama istri? Banyak. Banyak. Kalau ceritanya sama orang perempuan itu ramai banget Pak. Penyebabnya orang laki itu punya salah kepada perempuan diantaranya adalah, kalau ngomongnya sama orang perempuan, satu adalah duitnya kurang. Benar? Bener. Kalau diukur-ukur, banyakkan salah laki atau banyakkan salah perempuan? Laki. Di sini aja Bapak udah ngantuk Pak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan ampunan yang luas dan luar biasa untuk ampunan Allah. Kenapa jamaah sekalian? Mungkin mengingatkan kembali, kita sering mendengarkan daripada cerita ini. Dulu ada seorang preman yang luar biasa. Ketika pada perjalanan usia sudah menjelang dalam perjalanan hidupnya,
Dia itu seorang preman pernah membunuh sebanyak 99 orang. Banyak ke 99 orang? Insya Allah 99 orang udah dibunuh, Pak. Kemudian dia dikasih daya sama Allah untuk taubat. Akhirnya dia mau bertobat. Dia berkunjunglah. Begitu dia sampai kepada ulama, mungkin ulamanya Nasrani kan. Kemudian dia sampaikan ke sana, Tuhan, saya mau bertobat kepada Allah. Apa dosamu? Dosa saya adalah pernah membunuh 99 orang sudah saya bunuh. Apa kata dia bilang? Waduh, banyak bener nih dosa. Kayaknya udah segitu udah gak diampuni sama Allah. Akhirnya dia ngambil pedangnya langsung ditebas satu orang lagi. Apa dia bilang? Kagok jadi 100. Hebat nggak Pak? Udah 100 orang yang terbunuh para bapak jamaah sekalian. Kemudian dia masih ingin bertobat kepada Allah. Kemudian dia berjalan lagi. Sampai di perjalanan dia bertemu dengan seorang ulama mengatakan, wahai tuan ulama, saya sudah membunuh sebanyak 100 orang. Apakah dosa saya diampuni? Apa yang disampaikan? Jika saja manusia itu dosanya dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai dengan saat ini, maka ampunan Allah lebih besar daripada itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pernah buat salah dan dosa, buru-buru untuk minta maaf. Kalau bapak punya salah kepada istri, minta maafnya kapan Pak? Kapan? Lebaran. Bener kalau gitu. Orang tua juga sama gitu. Ada yang seger banget minta maaf. Ibu-ibu punya salah sama suami banyak. Kapan minta maafnya? Nanti biar lebaran saya sekalian. Satu, nomor kedua singkatnya aja. Wa ija ahsanu istabsaru. Apabila kita berbuat baik, kita harus berbuat bangga para bapak. Ya alhamdulillah nih kebanggaan luar biasa. Bapak dihidangkan minuman bahagia, dihidangkan makanan bahagia, duduknya aja bahagia. Kenapa? Karena kita diibadah di majlis ta'lim, majlis ilmu. Man kharaja bi talabil ilmi fahuwa bisabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia akan sabilillah golongannya. Jika saja nanti dalam perjalanan terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita, bahkan sampai kita pun meninggal dalam perjalanan pulang kita, maka golongan kita adalah sabilillah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Langsung para bapak itu ruhnya akan diangkat sama malaikat rahmat, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kira-kira ada yang gitu mau ngantar? Oh. Pikir lagi. Serem juga ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang nomor ketiga langsung ada wa ijasabaru qasaru wa abdiru. Ini umatnya Nabi yang bagus para bapak. Apabila kalian dalam keadaan perjalanan ataupun musafir, maka lakukan adalah yang pertama qasaru, salat kalian qasar. Ini pergi jarah kemana nih Pak? Ke Madura. Nggak mau dikosor sholatnya. Saya mah pengen 4 rakaat baik. Para bapak benar-benar digampangkan sama Allah. Udah berikan keridhaan sama Rasulullah. Kenapa nggak diambil? Coba kalau misalnya diambil mak kosor dan juga jamak kosor, subhanallah. Zuhur yang dari jam 4 menjadi 2. Asar yang jadi 4 jadi 2. Enak nggak Pak? Enak. Kalau begitu mah tiap minggu jarah mulu. Insya Allah ngamalin ilmu. Karena ada orang yang senang dan sampai meninggal dunia. Para bapak ada yang nggak pernah sholat jamaah dan kosong. Ada. Emang apa? Ngebuntal di rumah. Maka manfaatkan ilmu kayak gitu. Alhamdulillah. Nomor kedua dikasih sama Allah, sama Rasulullah keringan adalah waftar, untuk melakukan berbuka puasa. Kalau kita dalam perjalanan, kita diperbolehkan untuk melakukan satu kosor. Yang kedua adalah untuk berbuka puasa. Insya Allah para bapak hari ini nggak puasa karena sudah dihidangkan yang begitu banyak kiriman kanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak lupa untuk membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Pak doa mau makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa syakarna wa ja'alna minal muslimin. Takut iman tarari lupa. Kadang-kadang kan gitu aja nyobain dulu tuh. Kalau udah makan sedikit terus dia lupa berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya beginilah, karena emang waktu banget. Saya juga sangat kuat-kuat dengan waktu, kurang lebihnya mohon berkenan itu maaf yang seluas-luasnya. Yang
Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama kita diberikan sehat panjang umur. Begitupun bukan pada beliau tapi seluruh jamaah. Kan kagak pantas ada gurunya kagak ada jamaahnya. Bener gak? Makanya kita minta sehat panjang umur, berkah rizki, insya Allah kita bisa beribadah dengan